posisi tempat tidurnya itu kan dia nyatu sama tembok bang. Di belakang tempat tidurnya itu ada kayak jendela. Posisi gue tuh di tempat tidur itu begini bang, main HP. Di sini teman gue si Doeng, di sini si Ica, si Papo paling pojok. Si Doeng itu lagi main HP, gak lama dia teriak, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kata gue kenapa? Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen Podcast Saksi Misteri. Di sebelah gua udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika dia menginap di salah satu villa yang ada di daerah Jawa Barat. Kita sapa dulu aja narasumbernya, udah ada di sebelah gua, Bang Agung. Bang Agung, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Lu mau cerita tentang pengalaman mistis lu di salah satu villa di Jawa Barat? Iya. Itu di mana tuh tepatnya daerahnya? Cisarua. Cisarua. Daerah Cisarua, Bogor. Cisarua itu maksudnya Bogor apa Cianjur sih? Bogor masih dia. Masih Bogor dia ya? Masih Bogor. Itu masih puncak-puncak bawah ya? Iya, puncak-puncak bawah. Lu kesana itu waktu itu dalam rangka apa emang? Emang seneng traveling sih. Heeh. Seneng traveling, jadi emang biasanya aku suka naik motor sama anak-anak gitu kan. Tapi sekarang ini putusin buat naik kereta aja lah gitu kan, biar nggak terlalu capek juga di jalan gitu kan. Oke. Gitu. Berarti lu naik kereta sampai di Bogor. Transit dulu dari Bekasi kita ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru kita ke Bogor. Oke, dari Bogor ke villanya naik apa tuh? Angkot. Angkot? Nyarter atau gimana tuh? Enggak, naik angkot aja biasa. Oh. Nanya sama orang gitu kan. Iya, buat Arah ke sana ke sana gitu. naik angkot berapa gitu. Iya. Dan lu berapa orang tuh kesana waktu itu? Berempat. Berempat? Berempat. Cewek cowok atau cowok semua tuh? Cowok 3, cewek 1. Wah, mengerikan ya. Mengerikan. Mengerikan. Intermezzo aja. Intermezzo. Nah, ini villanya masih daerah-daerah wisata ya? Lu Iya. itu dapatnya dari online atau dari mana tuh tempat villa itu tuh? Sebenarnya nggak nyari sih bang. Maksudnya bukannya bookingan atau dari apa temen itu enggak. Heeh. Jadi yang gua dapat itu curugnya dari temen. Heeh. Curugnya dari temen. Iya. Pokoknya salah satu curug lah di Bogor ya. Heeh. Itu. Nah kebetulan karena memang sampai sana itu udah malam, sampai di Bogor itu udah malam. Iya. Gue mutusin kayak ya udah kita cari Villa villa aja dulu gitu. Oke, berarti ini lu on the spot ya, On the bukan spot. lewat booking dulu ya? Bukan, enggak. Itu udah. dadakan lah. Nggak terduga tuh tempatnya. Nggak terduga. Iya. Dan lu sana nginep berapa hari tuh? Cuma sehari. 2 hari 1 malam berarti ya? Semalam doang berarti di sana ya? Iya, cuma semalam aja. Harga villanya berapa tuh? 80.000. Wah, 80.000? 80.000. Makanya pas tahu harga itu ya udah, emang kita low budget juga kan? Iya. Gitu, ya udah. Yang penting bisa tidur aja ya? Bisa tidur aja gitu aja pikirannya. 80.000 buat 4 orang tuh? Buat 4 orang. Masuk semua sih Masuk tuh? semua. Anjir, bentuknya kayak gimana tuh, Gung? Dari awal dateng sih nggak ngerasa aneh sih bang ya. Maksudnya kayak villa pada umumnya gitu. Iya, Maksudnya iya. dia tuh bentuknya tuh ya depannya tuh kayak rumah-rumah biasa. Di depan di pintunya itu kalau kita buka itu ada lorong. Kanan kirinya itu kamar 2 pintu. Oh iya. Berarti itu 80.000 per kamar ya? Per kamar. Jadi lu bakal cerita malam ini tentang villa tersebut ya, Iya, Gung ya? iya. Oke, jadi buat kalian simak podcast ini sampai habis, jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu gue mau info dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Agung yang ada sebelah gua. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Dan jangan lupa juga mampir ke Spotify-nya Lentera Malam, di sana kita punya konten eksklusif yang cuma ada di Spotify. Di sana ada narasumber dan juga ada cerita-cerita horor kiriman pasukan Lentera Malam. Oke, Gung, udah siap nih buat cerita malam ini nih? Siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kita denger ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Jadi temen tuh nyaranin, emang kita kan anak kampung gua lah gitu ya, seneng traveling gitu, naik motor ke Bandung, pokoknya masih daerah-daerah Jawa Barat lah, Iya. gitu kan. Disaranin sama temen, ada nih Curug Cilember, Cilember Curug 7 ya? Curug 7. Oke. Emang awalnya kita nggak ada niat untuk kayak nginep, pengennya bolak-balik aja gitu kan. Cuma karena nunggu salah satu temen yang dia sekolah, si cewek ini sekolah gitu kan. Ya udah kita mutusin berangkat agak sorean aja gitu. Naik kereta aja, nggak usah naik motor lah gitu kan. Ya udah. Enteng lah ya. Lebih enteng lah, lebih murah juga, nggak capek juga kan. Iya. Ya udah berangkat dari stasiun Bekasi sampai stasiun kota Jakarta, kita transit, nyampe
ke Bogor. Akhirnya dari Bogor nanya-nanya gitu, ke Curug Cilember ini naik apa gitu kan. Dapet angkot, karena udah lagi malam. Akhirnya gue mutusin sama bocah itu, kita cari villa aja dulu lah gitu, nginep sehari. Besok pagi baru berangkat lagi. Baru ke Curugnya paginya. Baru ke Curug kayak gitu kan. Udah, naik angkot tuh turun 2 kali sih bang. Jadi dari stasiun itu kita ke Ciawi dulu, perempatan Ciawi. Iya, iya. Perempatan Ciawi, di situ naik lagi, naik angkot lagi, baru kita naik ke atas ke Cisarua itu. Sampai situ nyari-nyari villa tuh kita kayak nengok kanan kiri lah gitu, cari villa yang mana yang paling murah lah gitu. Ketemulah sama villa inilah. Awal datang tuh nggak ada perasaan curiga atau aneh atau apa gitu, enggak gitu. Kita datang villanya itu ya dibilang bagus enggak, jelek juga enggak, standar lah gitu, sama harga yang dia tawarkan standar lah gitu. Cuma mungkin cat-cat itu mulai kusam, terus kayak berkelupas gitu aja gitu. Nggak ada resepsionis, nggak ada penerima tamu atau apa, nggak ada gitu. Kita check in itu kita nemuin si petugas penjaga villanya gitu kan. Pak, mau check in. Tadinya gue pikir nggak boleh bang, karena gue bawa cewek, ya kan, bawa cewek kan. Gue pikir nggak boleh gitu kan. Mungkin nanti beda kamar tuh gimana gitu. Ternyata nggak. Sampai sana, saya berempat pak gitu. Oh ya udah, berapa malam? Malam aja gitu. Besoknya saya mau ke Curug. Oh ya udah. Masuk ke dalam, masih nggak ada rasa kayak perasaan gimana, masih biasa aja gitu. Cuma yang gue pikir itu, bagus sih villanya gitu. 80.000 nih gitu kan. Udah gitu, dia tuh cukup luas bang. Villanya tuh luas bang. Di sana juga ada permainan anak gitu. Keren lah, menurut gue sih keren. Untuk harga 80.000 ya, ini untuk harga 80.000 tuh keren kalau menurut gue gitu. Dikasih kamar paling pojok. Pojok itu dalam artian, kalau misalnya kita masuk dari pintu depan, kan lorong, yang tadi gue bilang kanan kiri itu 2 kamar, gue dapet di sebelah kirinya. Masuk ke kamar nggak ada perasaan apapun, nggak ada rasa curiga, nggak ada perasa kayak tempat apa nih gitu, nggak sama sekali. Udah kita mutusin untuk, udah kita istirahat dulu lah gitu. Karena udah jam 8 juga kan bang, gue nyampe di Bogor tuh udah jam 8 juga, jam 8 malam. Mutusin buat istirahat, teman gue si Papo ini nyuruh gue buat keluar dulu sama si Doeng. Jadi gue berempat nih bang, gue sebutin dulu deh ya. Iya, oke. Gue, Papau, Doeng, Ica. Yang cewek yang Ica nih? Cewek yang Ica. Nah si Ica nih ceweknya si Papau lah gitu. Ceweknya si Papau gitu. Sampai di dalam itu dia minta gue sama si Doeng buat keluar dulu. Paham lah gue gitu kan, dia bawa perempuan kan. Ya udah, ngopi aja dulu Gung di depan gitu. Iya gue paham gitu. Ya udah, ngopi ke depan, gak berselang lama sekitar 30 menitan itu dia ngechat, Gung, balik. Apa? Udah balik kayak dulu. Ya kenapa? Udah balik cepetan. Iya. Gue balik tuh bang ke kamar. Ceweknya dia udah kurban, pakai selimut. Apa cewek lo? Gak beres nih tempat. Lah, kenapa? Gitu. Godain gimana? Pintu kamar mandi digeser-geser sendiri, kata dia gitu kan. Jadi bentuk pintu kamar mandinya itu bentuk pintu Jepang, tau nggak bang? Iya. Yang digeser, pintu dibuka tutup bang, 3 kali. Pas terakhir digebrak, brak. Itu masih belum pernah apa ceweknya bang. Nggak lama dari situ, pintu ketutup, di dalam kamar mandi air ngucur. Padahal setahu gua villa-villa kayak gitu nggak mungkin otomatis dong. Iya. Nggak mungkin otomatis. Gue coba buat nenangin gitu, udahlah. Dan pikirin halu doang kali gitu. Ya udah. Tapi ceweknya tuh masih kayak orang sawan, nggak mau ngomong, cuma kayak pulang aja yuk gitu. Karena kita low budget ya mau kemana juga gitu kan. Pulang jam segini juga udah malam. Bekasi Bogor biarpun nggak jauh kan nggak bisa jalan kaki gitu kan. Nggak bisa jalan kaki gitu, meski naik kendaraan gitu. Duit cuma segini. Ini juga cuma cukup buat bayar villa aja, mana nanti masuk ke curugnya kan bayar kan. Ya udah bertahan lah. Dari jam 9 sampai jam 10 itu nggak ada apapun yang gue rasain bang. Jadi kayak udah kita nenangin diri, kita ngobrol, main HP gitu kan, dengerin musik gitu-gitu aja gitu. Posisi tempat tidurnya itu kan dia nyatu sama tembok bang, mepet sama tembok. Di belakang tempat tidurnya itu ada kayak jendela. Posisi gue tuh di tempat tidur itu begini bang, main HP. Di sini teman gue si Doeng, di sini si Ica, si Papo paling pojok. Ini di atas kasur semua nih berarti? Di atas kasur semua, kita nenangin diri karena kejadian itu tadi kan. Iya. Muat ya? Muat, emang lebar bang. Lebar kasurnya emang lebar banget. Kasurnya lebar. Si Doeng itu lagi main HP, gak lama dia teriak, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kata gue kenapa? Dia sambil kayak beginiin gua, ngelukin gua kecempet bang. Kayak tengkurap gitu, ngelukin gua kecempet. Lo kenapa woi? Gung, kuntilanak Gung. Di mana? Itu di bangku ngeliatin gua, matanya merah. Lu serius pengen gitu, itu gung gitu. Sambil teriak-teriak, Allahu Akbar. Gimana Doeng, gimana gitu.
mukanya hangus, tapi dia tuh kayak orang nangis, si Doeng ini kayak orang nangis, takut, badannya mulai dingin bang, gue pegang, sebisa-bisa bocah lah, gue baca-bacain, luat lah, apalah segala macam, Fatihah segala macam, gue baca-bacain sebisa-bisa gue bocah lagi, gak tenang-tenang juga, masih kayak kelojut-kelojutan gitu bang, badan udah ngebiru, muka udah ngebiru bang, gak lama dia tenang tuh, tenang, deng tidur, ya, gue main apa lagi, karena posisi gue tuh Nempel tembok ya? nah, nempel tembok, dan bisa dibilang kayak pandangan gue itu deket sama jendela yang tadi gue bilang belakangnya itu, di belakang tempat tidur itu, sekitar jam 11-an, gak sengaja arah mata gue itu menghadap ke si jendela. Gue jelas banget bang, gue ngeliat ada perempuan pakai baju suster, itu lewat jendela itu. Wah. Jadi jendelanya itu, dia tuh hordeng putih transparan, 2 lapis memang. Yeah. Jadi lapis pertama itu putih, lapis kedua tuh hordeng yang jaring-jaring. Iya. Yeah. Itu. Tapi gue nggak ngomong sama bocah. Gue ngeliat dia. Nenangin diri. Gue bilang sama si Pau, gue ke dapur dulu. Ngapain? Ambil minum. Gue si Doeng, gitu. Bikin teh manis. Jadi dari kamar gue ini, di sana itu masih ada kamar lagi bang, sekitar 3 kamar. Di pojoknya itu dapur, itu buat bikin orang minum lah, teh, kopi, apa segala macem lah gitu. Kita izin sama si Papau, gue jalan sendiri belakang. Sebenarnya gue udah ragu dari awal, karena memang di belakang itu gelap banget bang, gak ada penerangan sama sekali. Jadi penerangan itu benar-benar cuma di sekitaran villanya aja. Di belakang itu gak ada penerangan sama sekali. Dia dapur itu bentuknya itu, lantainya itu gak nyatu sama lantai atas bang, paham gak? Jadi maksudnya gini, lantai atas nih, dia ada tangga kecil. Dia turun ke bawah gitu. Oh, iya. Itu dapurnya. Lebih turun ke bawah lagi. Ke bawah lagi dia. Iya. Dari atas gue udah ngeliat ada ibu lagi bikin minuman. Tenang hati dong, gitu kan, ada ibu. Ada barangannya nih. Ada barangannya nih, gitu kan. Soalnya gini bang, soalnya si dapurnya ini tuh kalau kita lagi bikin minum itu dia tuh menghadapnya langsung ke jendela. Iya. Iseng juga kan di sananya gelap kan, kita main bikin kopi gitu, bikin teh. Ininya udah jendela, menghadap ke jendela langsung. Jendela yang buka tutup gitu kan. Ada ibu, tenang nih gue nih gitu kan, ya udah gitu. Tanya sama dia, bikin minum Jang? Ya bu, buat temen gitu. Gue bikin, si ibu ini nggak lama selesai masuk ke dalam. Jadi si dapurnya ini bang, dia punya kayak non pintu tapi nggak ada pintunya gitu. Kayak gitu, dia masuk ke situ. Tadinya gue pikir mungkin di situ ada jalan lain lagi, dan gue pikir tadinya tuh di belakang masih ada kamar. Nggak curiga sama sekali gue bang. Sampai akhirnya tuh gue selesai bikin minuman, gue mau keluar. Si bapak yang ngejaga villa itu datang, dia mau bikin kopi. Terus gue nanya sama dia, Pak, di belakang ada pintu keluar ya? Gak ada dek, kenapa? Kata dia ada ibu pak, masuk ke dalam gitu. Pembantu ya? Oh bukan gitu, gak ada pembantu di sini. Terus siapa pak? Itu belakang gudang gitu. Gudang gitu? Serius pak? Iya coba lihat aja gitu. Gue lihat ke dalam bang, emang gudang. Jadi dia tuh gudang penyimpanan kayak piring, gelas, pokoknya alat-alat mereka lah gitu. Emang gak ada tembusan, gak jalan kemana-mana gitu ya? Gak ada. Tapi memang ada sekali dinya, ada. Coba dia tuh cuma kayak gudang doang, cuma kayak gudang penyimpanan barang-barang villa aja gitu. Wah, anjir, kemana tuh ibu-ibu? Itu kan. Gue masih ingat banget bang, dia tuh pakai apa sih namanya ini yang buat itu? Celemek gitu ya? Bukan celemek, apa tuh? Kain batik. Terus dia pakai baju kebaya zaman dulu. Gue masih ingat orangnya tuh gemuk. Wah, agak aneh juga dari pakaiannya ya. Pakaian orang zaman dulu. Setelah itu udah gue keep sendiri bang, balik lagi ke kamar. Tuh gue gak bisa tidur bang, maksudnya gue nemenin bocah si Doeng sama si Ica ini gitu. Gue mutusin sama si Papa, kita gak usah tidur ya gitu, kita nemenin dia, takutnya ada apa-apa lagi gitu. Ini gak beres berdua nih soalnya gitu, ini gak beres berdua nih. Si Doeng juga masih pucat banget mukanya gitu kan. Udah kita gak usah tidur, ya udah. Balik ke kamar, gue lagi nyender lagi sini, paksa mulut mau ngerokok. Jadi kan yang tadi gue bilang yang si Doeng itu dia ngeliat kuntilanak, itu kan di depan bangku ini, di samping bangkunya itu ada meja bang. Tapi mejanya meja kecil, bukan meja buat minum, bukan, tapi kayak meja lemari, tau nggak bang? Iya. Yang datar itu. Nah itu gue ngambil rokok di situ. Nah pandangan si jendela yang tadi gue bilang, bukan jendela belakang kasur ya, bukan jendela pintu itu kan sama juga, hordeng transparan juga gitu kan ya. Pas gue ngambil rokok, gue mau balik lagi ke kasur, gue ngeliat ada bocah lagi main ayunan bang. Di luar? Dari jendela itu, di luar, di area mainan
apa permainan anak-anak itu yang tadi gue bilang pertama itu. Hmm. Di situ gue masih positif thinking bang, gue pikir wah ada nyokapnya kali, sudah ada orang tuanya kali gitu kan. Masalahnya yang gue lihat ya manusia, bentukannya manusia, bukan bayangan, bukan apa gitu kan, manusia bentukannya gitu. Umur 4 sampai 5 tahun lah, dia berdua cewek sama cowok lagi main ayunan, terus tadi lari, tadi naik ayunan, tadi lari lagi. Penasaran gue bang, lama-lama penasaran gitu, ini jam segini tapi masa aja bocah jam segini mesti ngayap gitu kan, dia pada orang tuanya gitu kan. Malam ya kan. Malam-malam jam 1 kan gitu, jam 1 lewat, gue intip dari jendela itu, gue buka horden, gue buka begini, gue begituin, si bocah berdua ini ngelabain tangan ke gue, gitu, ngajakin main. Anjir, dia ngeliat lu berarti ya? Ngeliat gue bang, jadi gue merinding. Berdua dia ngelabain tangan sama gue begini, mukanya pucet bang. Wajib. Dia ngelabain tangan sama gue gini kan, gue tuh langsung gila, balikan ke kasur. Apa lu? Temen gue nanya si Papau, gak udah, tenangin diri. Terus sampai jam 4 udah nggak ada gangguan sama sekali. Mata udah mulai ngantuk juga, udah capek juga kan. Akhirnya gue bilang, Pau, kayaknya udah bisa tidur nih, udah azan juga, subuh gitu kan. Kayaknya seran juga ya wajib segini mah bakal mau nongolin diri juga gitu kan ya. Tidur. Bagus sekitar jam 6:30. Niat gue tuh mau langsung check out aja bang. Terus kan gak usah curug lah, si Doeng juga kan masih sakit. Kondisinya nggak bagus ya. Nih dia berdua nih jadi kayak sawan bang. Ica sama si Doeng ini jadi kayak sawan. Langsung sakit dia. Langsung check out aja kita berdua deh. Langsung check out aja kita. Gak usah pakai curug segala gitu. Langsung pulang aja gitu. Langsung pulang aja. Pas beres-beres barang, kemas barang gitu kan. Nggak sengaja tuh gue ngeliat di tembok itu ada tulisan yang kata-katanya itu sama semua bang. Jangan nginep di kamar ini, banyak setannya. Anjir. Yang padahal bang, pas gue masuk awal check-in itu gue nggak menyadari sama sekali tulisan itu. Ada tulisan itu. Anjir. Itu di tembok kamar atau di gimana? Di tembok kamar. Yang lu tinggalin itu? Yang gue tinggalin tuh, di dalamnya. Anjir. Dan ternyata di setiap sisi temboknya itu ternyata nggak cuma di tembok sisi ini aja. Di setiap sisi itu banyak tulisan kayak gitu juga. Jangan nginep di sini. Jangan nginep di kamar ini, banyak setannya. Anjir. Gue nggak ngerti itu maksudnya dari tamu sebelumnya atau mungkin peringatan. Gue nggak paham lah. Pokoknya dari kita check-in, kita buka pintu itu, emang kita nggak menyadari adanya tulisan gitu. Itu bang. Maksudnya gini, segelap-gelapnya kamar, nggak mungkin gelap dong. Karena pas gue masuk terang gitu kan. Kita berempat tuh bener-bener nggak ada yang menyadari. Nggak ada yang menyadari kalau adanya tulisan itu di situ. Yang ternyata jumlahnya banyak. Kalau cuma 1-2 mungkin kita nggak ngeh. Iya. Itu wajar. Iya. Masalahnya ini banyak bang. Di setiap sisi sudut tuh ada. Anjir. Itu tulisannya kayak pakai pulpen atau pakai apa tuh? Pulpen, spidol, tip X, abu rokok. Anjir. Setelah itu gue kasih tau bocah kan. Bocah bilang, wah pantesan nih. Macam nggak beres gitu. Tapi kenapa kita nggak lihat kita masuk ya gitu? Itu bikin aneh gitu kan ya. Akhirnya gue ngeri dulu bocah. Si Doi itu udah nggak bisa dicek ngobrol lah. Udah nggak bisa dicicak sama si Doi itu. Bener-bener kayak gimana sih cuma diem aja gitu. Diem tidur tapi diem gitu. Badannya juga udah panas gitu kan. Wah gue penasaran sama di belakang jendela. Kenapa gue malam gak cerita sama lu pada. Gue ngeliat di belakang ada perempuan pakai baju suster. Gue penasaran nih karena setahu gue bang, bukan setahu gue ya maksudnya sepengiraan gue itu jendela ini tembusannya itu pandangannya itu ke jalanan tadinya. Sepengiraan gue aja. Pas gue masuk kamar itu ternyata pas gue buka hordengnya di belakang itu ada ruangan lain. Isinya itu alat-alat operasi bang. Masih ada tempat tidur, masih ada impusan, masih ada gunting, pisau. Pokoknya alat-alat rumah sakit, alat bedah. Wajir. Masih komplit. Tapi memang kondisi itu berantakan. Iya. Udah berantakan sama, bener-bener berantakan. Anjir. Berarti itu ruangan itu di sebelah kamar lu ya? Di sebelah kamar gue persis di jendela itu. Yang kalau kita buka itu langsung itunya ke si kamar itu. Iya. Ini bekas klinik atau apa ya villanya ini? Setelah itu mulai paham. Berarti apa yang udah itu bener. Udah beres-beres rapi. Papa bilang Gum, nyarapnya dulu nyari nasi uduk gitu. Baru kita pergi gitu. Ya udah. Gitu. Ada tukang ibu-ibu keliling nasi uduk gitu. Lewat situ belilah gitu. Nah ini dia. Informasi historisnya itu anak-anak tuh tau dari dia. Tapi bukan gue bang yang diceritain. Teman gue si Papo ini. Dari ibu-ibu nasi uduk itu? Si itu? tukang nasi uduk itu. Jadi waktu pas gue beli, gue selesai beli, gue langsung masuk ke dalam, makan di dalam. Si Papo ini lah yang nanya-nanya sama si ibu ini.
yang ternyata memang dulunya ini dia itu kayak klinik, rumah sakit klinik gitu lah bang. Memang ibaratnya rumah sakit klinik itu dulunya itu pernah kebakaran di tahun 96 dengan 5 korban, 4 pasien, 1 suster. Anjir. Kejadiannya malam katanya. 5 meninggal, 4-nya itu pasien, 1 suster. Tahun 96. 96. Cuma gedungnya ini katanya udah dibangun tuh dari tahun 80. Iya. Check out lah. Akhirnya gue akan sama anak lah check out. Gue udah bilang dari awal sama bocah, gak usah ditegur ya si bapaknya gitu. Mungkin emang dia nggak tahu gitu kan. Mungkin ya gitu, mungkin bapaknya nggak tahu atau apa gitu. Izin check out pak. Temen gue si Ica, entah kenapa tiba-tiba nyeletuk air di kamar mandi. Otomatis ya. Otomatis gimana nih? Semalam nyala sendiri. Ah enggak, tetap diputer kok gitu. Udah, Cak jangan. Oh yaudah. Udahlah pulang. Masih penasaran gue bang sama tempat itu. 3 bulan kemudian teman-teman SMA gue ngajakin jalan-jalan karena memang gue belum sempat ke Curug Cilember itu ya. Iya, kan langsung langsung pulang. Gue rekomen lah sama anak-anak. Ya udah kita gimana kalau ke Curug Cilember aja. Tapi gue nggak cerita sama sekali bang sama anak-anak tentang si villa ini. Tapi gue pribadi masih penasaran bang. Akhirnya berangkat ke sana, nginepnya di villa itu lagi karena rasa penasaran gue bang. Iya. Karena rasa penasaran gue bukan orang yang takut, tapi juga bukan orang yang berani. Iya. Tapi gue orangnya penasaran gitu, penasaran aja gitu kan. Sampai ke sana sore, itu 3 bulan berikutnya bang ya. Iya, itu yang kedua kali gue nginep di villa itu gitu. Yang gue berharap itu bisa tidur di kamar yang kemarin gue tidurin, gak dapet bang. Ditempatin itu di kamar yang depan. Iya. Kamar depan. Itu kenapa tuh nggak dapet yang di belakang? Katanya udah ada ngisi. Padahal gue tadinya mintanya itu di kamar itu, Pak. Saya minta kamar kemarin. Si bapaknya masih kenal sama gue bang, masih kenal gitu. Ya udah ada yang ngisi jang gitu ya. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa gitu. Lagian Ujang nih 8 orang gitu. Kalau misalnya di kamar itu kesempitan juga gitu. Ngasih kamar depan dengan harga yang berbeda, 125 kalau nggak salah. Tapi memang kamarnya agak luas bang. Cuma mungkin bisa dibilang dari kamar 1 ke kamar 2 ini pun untuk villa itu bentuknya agak aneh sih bang. Kalau menurut gue ya pribadi, sebenarnya agak aneh. Di villa di kamar yang kedua ini pun dia tuh bentuknya itu kamarnya di belakang, kamar mandi di depan. Hah? Di samping pintu. Iya. Lucu nggak tuh? Iya. Jadi kita masuk itu di sebelah kanan itu tuh kamar mandi. Kamar mandi gitu kan. Nah, ada sekat, ada ituan lagi, bangku. Mandilah anak-anak di situ, one by one mandi. Gue terakhir pas gue mau mandi, ada orang lagi mandi bang di kamar mandi itu. Nungguin akhirnya gue di bangku, ngerokok dulu gitu kan. Cuma lama-lama kok ini bocah mandi nggak kelar-kelar, gue bilang gitu kan. Terus teman gue keluar, nanya, Gum, lu bukannya mau mandi tadi gitu? Tahu bocah yang mandi lama banget. Lah siapa yang mandi? Lah itu mau mandi. Tapi teman gue keluar ini, yang mandi ini kelar. Padahal tadi gue nungguin lama itu dia masih jebur gitu. Orang mandi gimana sih gitu? Iya. Coba jebur. Lah bocah di dalam semua. Serius lu? Lah lu lihat aja gitu. Gue lihat, bener bang, bocah tuh lengkap di dalam pada main gaple. Terus yang mandi tadi itu siapa? Padahal masih sore itu loh bang. Maghrib lah. Orang gue mandi terakhir maghrib kayaknya. Maghrib lah, menuju gelap lah gitu. Ya masih sore lah, gitu, jam segitu lah gitu. Maksudnya belum tengah malam banget gitu kan. Terus udahlah, gue mandi. Pas gue mandi, jadi dia itu kamar mandinya itu mungkin kayak kamar mandi baru dibuat atau gimana, nggak paham juga. Atas jadi itu nggak nyambung bang sama plafon atas. Plafon ya? Jadi itu ada sekat gitu. Maksudnya ada space gitu. Nyantelin anduk gue di atas. Mandilah gitu. Belum sempet sabunan, anduk gue itu ada yang narik. Tapi nariknya pelan. Sret. Gue teriakin. Ya ayo anjing gitu. Diem loh gitu. Gimana mandi gue gitu. Sret. Sampai akhir jatuh. Break. Kan. Keluar gue. Gak ada siapa-siapa di luar. Bocah masih berkata-katawa di kamar gitu kan. Andukan. Gue ke dalam. Siapa tadi yang narik anduk gue? Lah siapa bocah di dalam semuanya gitu. Serius lo gitu. Kagak ada bocah di dalam semuanya gitu. Paham lah gue. Oh, berarti gak cuma di kamar sebelah doang. Iya. Kamarnya juga Ada sesuatu. Ada sesuatu juga gitu kan. Nah terus abang tadi kan saya bilang kan yang lorong itu kan ada 4 kamar, kanan kiri 2 ya. Kalau misalnya kita pindahin lokasinya gitu, kamar yang gua tempatin yang kedua kali ini kan seharusnya bersebelahan sama kamar sebelahnya kan. Iya nggak? Dia begitu tuh jadinya kan harusnya kan, depan belakang gitu kan. Tapi ternyata bang, si kamar yang dikunci ini itu ternyata tuh nggak ada kamar bang. Kamar dikunci maksudnya gimana? Jadi kalau kita buka pintu depan itu kan di kanan kirinya itu ada kamar gua.
Iya. Nah, di antara 4 kamar ini cuma 1 kamar yang boleh ditempatin. Si kamar yang pertama gue nginepin itu. Heeh. 3 kamar ini pintunya digembok. Oh, digembok. Digebuk. Termasuk kamar yang ada alat-alat kedokteran itu. Iya, termasuk digembok itu. juga. Termasuk itu. Iya. Termasuk itu digembok. Nah, kalau misalnya seandainya kamar ini memang ada ruangannya atau apa, berarti kan dia sebelah-sebelah sama kamar yang kedua kali gue nginep itu kan. Berarti depan belakangan lah gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan gue pikir di depan belakangan juga, kayaknya nggak juga gitu. Maksudnya nggak mungkin juga karena nggak gede ruangannya. Maksudnya si gedungnya itu nggak muat untuk 2 ruangan kamar gitu. Iya. Dengan kamar yang gue tempatin kedua kali itu cukup luas bang. Terus ini pintunya arahnya kemana gitu kan? Kenapa dikunci dan pintu arahnya kemana gitu? Karena pas gue cek di dalamnya pun kamar yang kedua kali gue nginepin itu tembok nggak ada pintu. Terus ini ruangan apa gitu? Yang dikunci itu ruangan apa gitu kan? Gue ke belakang itu nggak ada kamar lagi memang udah. Pentokannya itu udah dapur. Nah, di sebelah villa itu ada pedagang warkop gitulah. Warkop itu, gue nanya sama dia, Bu, mau tanya sedikit gitu. Maaf ya gitu, kalau tersinggung gitu. Kenapa dia gitu? Saya udah 2 kali nginep di sini gitu. Saya selalu dapat gangguan gitu. Cewek ya, ke baju suster. Kok ibu tahu? Iya, Dek. Jadi gedung ini dulu tuh klinik rumah sakit juga. Tahun 96 memang dia kebakaran. Itu ada 5 korban. Sama cerita si ibu-ibu yang tukang nasi uduk itu. Gitu ya? Tapi si ibu ini ada cerita tambahan lagi bang. Sebelum kejadian kebakaran ini, ada susternya bunuh diri di situ, gantung diri di kamar yang ternyata sebelahan gue yang pertama itu. Jadi ternyata kamar yang sebelah kamar gue yang pertama kali gue nginep itu yang ada alat operasi itu udah ditutup pas dia bunuh diri itu, pas si suster bunuh diri itu. Jadi ketika kebakaran pun si kamar itu nggak pernah dibuka lagi. Iya, udah nggak terpakai tuh ruangan itu. Udah nggak terpakai. Memang itu memang ruangan operasi dan si suster itu bunuh dirinya itu di situ. Bunuh diri dengan cara apa dia? Gantung diri. Gantung. Wah, anjir. Ditambah ada kejadian kebakaran. Kebakaran. Cuma kalau yang si suster bunuh diri ini kan gue nggak dapat dari si tukang nasi uduk kan. Itu dari yang sebelahnya gue dapet ya bang, dari tukang warkop itu, si ibu warkop itu dari dia. Iya. Jadi gue nggak paham yang gue lihat semalam itu suster yang mana, maksudnya yang kebakaran atau yang bunuh diri gue nggak ngerti lah gitu. Pokoknya berarti ada 2 suster yang meninggal di situ lah gitu. Yang pertama bunuh diri, yang kedua itu kebakaran. Iya. Wah, anjir. Nah, berarti lu kan 2 kali ke villa itu ya? Iya. Itu yang kedua itu tahun berapa dan bulan berapa sih lu kesananya? Kejadiannya dari tahun 2014 bang. 2014? Udah lama juga. Udah lama. Ya? Gue tuh mau cerita ini tuh sebenarnya udah lama banget bang. Cuma nggak pernah nemu nggak pernah nemu channel YouTube yang pas buat gue lah gitu. Pas ketemu Lentera Malam kayak ngerasa cocok aja sama cerita ini. Emang gue tuh seneng ini bang, seneng kayak cerita horor. Iya. Punya pengalaman pribadi juga, dan gue juga bukan tipe orang yang takut sama gituan juga. Iya. Makanya kadang kalau nonton Lentera Malam suka gue buat tidur. Anjir, gue temenin tidur gitu, serius bang gitu kan. Gue temenin tidur kadang. Iya. Berarti ini 2014 akhir kayaknya. Akhir 2014 akhir. Dan lu sampai detik ini pernah ke situ lagi nggak? Ke situ lagi terakhir tuh 2018 masih buka. Tapi teman gue si Papo bilang kemarin terakhir mau nginep di sana, dia juga masih penasaran. Itu dia baru kemarin, baru berapa bulan yang lalu itu udah tutup. Udah nggak aktif lagi tuh villanya. Udah nggak aktif. Bener-bener udah jadi sarangnya rumput-rumput. Oh. Jadi dibiarin gitu aja gitu. Iya, terbengkalai gitu aja. Terbengkalai. Wah, anjir. Terbengkalai. Posisi villanya nggak terlalu jauh nih dari objek wisata yang lu tuju itu? Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Mungkin sekitar jalan kaki aja cuma 2 km lah. 2 kiloan 2 jalan kilometer kaki. Itu bisa jalan kaki dari villa ini ke si Curuki jalan kaki. Bisa jalan kaki. Buat kalian yang penasaran sama villanya, itu tebak-tebak aja di kolom komentar atau mampir ke Instagram si Agung ini buat DM nanya tempatnya di mana. Instagram di mana, Gung? Di Agung Kartatian. Oke, nanti gua taruh deskripsi aja ya linknya ya. Nanti siapa tahu kalian ada yang pengen nebak-nebak itu villanya di mana, bisa mampir ke Instagram masih Agung aja. Lu ada mau sampai lagi nggak nih ke penonton nih buat terakhir nih? Apa ya? Mungkin kalau misalnya ada yang mau bareng ke sana buat explore gitu. Jujur gue suka bang, gue suka. Oh, lu seneng nih explore gitu ya? Seneng. Iya. Karena gue ngalamin kejadian kayak gini-gini itu nggak baru kali itu doang bang. Iya. Ya sampai gue umur segini udah sering gitu kan. Oh, berarti lu cukup banyak juga nih cerita horor ya? Banyak. Iya. Ngalamin yang maksudnya dari mulai ibaratnya kecil gue pernah mau mati gara-gara makhluk halus itu gue juga udah pernah ngalamin. Ibaratnya ngeliat di depan mata langsung gue juga pernah ngalamin gitu. Oke, jadi buat kalian yang pengen si Agung cerita lagi Lentera Malam, DM ke Instagram si Agung, teror dia supaya datang lagi ke Lentera Malam buat cerita ya.
Instagram gue taruh di kolom deskripsi. Yaudah, paling udah kita tutup aja podcast malam ini ya. Oke, yaudah paling sekali lagi gue makasih banget nih Gung, lu udah mampir ke sini. Dan kita syutingnya agak malam ya karena lu nungguin gue dulu, ada urusan tadi ya. Nggak apa-apa. Yaudah paling podcast malam ini cukup segini aja. Gue Adit dari Lentera Malam dan Agung izin pamit. Bye.